Ala Repivi. Iya, kenapa? Ini siapa ya? Kamu tadi pas ditelepon kamu gak kenal bunda, terus omu, ontemu sama sepupumu ya? Kalian berempat siapa ya? Mohon maaf, nggak kenal saya. Kamu lupa sama kita? Jangan kamu-kamuan, mohon maaf, saya bukan Repivi yang kamu bilang itu ya Nona ya. Jelas kamu Repivi ya. Coba kamu lihat ini, coba perlihatkan KTP-mu ke kita. Majuan sini. Sebentar. Jika dirimu bukan Repivi, lantas dirimu siapa? Diriku Ryuka. Ryuka. Coba dirimu lihat dari ujung mata kaki sampai ujung kepala. Lihat, dirimu Ryuka atau bukan? Diriku Ryuka. Aku terakhir tidur di tambang dan aku kaget kenapa bangunnya di bawah kolong apa ini? Nggak jelas. Hehe, yang ditanya sama Natsuma itu, lihat badanmu sekarang. Badanmu Ryuka bukan? Bukan kan? Ryuka. Menurutmu dirimu berpakaian seperti ini? Enggak. Emang pakaianku apa coba? Aku masih memakai baju tambang kalau tidak salah. Terus sekarang kamu memakai baju apa? Itu bukan kamu. Maksudku ini bukan kamu. Ryuka, ini Repivi, ini bukan Ryuka. Lah ya, kenapa baju saya hitam ya? Apa kena arang bekas tambang apa gimana nih? Di bagus gini aja LV. Mana ada? Enggak. Gimana? Enggak masalah nih. Gimana? Kenapa saya tiba-tiba pakai baju seperti ini? Kalian itu siapa ya? Saya nggak kenal sumpah. Karena kamu ini Repivi. Badan ini badan Repivi, bukan badannya Ryuka. Kamu ketuker ya jiwa kamu ya? Maksudnya jiwa ketuker apa? Aduh, sumpah. Sial banget ya hidupku ya. Aku lagi nambang loh. Aku nggak kenal kalian. Tiba-tiba kalian interview ini kan. Hei, jangan sampai begitu. Kami itu keluargamu, bukan musuh, bukan juga orang lain. Keluarga tai lah. Kalian sampah cok bagi aku sumpah. Jangan lancang, dirimu jangan lancang. Dirimu jangan begitu. Kenapa emang? Enggak seneng gak? Tidak, bukan begitu. Dirimu sendiri dari keluarga kami. Apakah pantas dirimu menyebut keluarga kami itu sebagai kotoran? Pantas lah. Aku tidak merasa aku keluarga kalian, dan aku juga tidak merasa aku punya apa om paman sepupu apa itu. Nggak kenal saya. Kamu kayaknya harus dibawa ke dukun deh. Ada dukun nggak sih di sini, Natsuma? Tidak. Begini saja. Jika dirimu Ryuka, buktikan kepada kami bahwa dirimu itu Ryuka. Segala kemampuan yang dimiliki Ryuka dan segala sifat-sifat Ryuka, dirimu tunjukkan kepada kami. Aku tidak punya kemampuan khusus. Aku seorang warga yang kerjaannya
bertambang dan bekerja layaknya manusia saja. Sifat-sifat gue seperti ini, sombong, arogan, dan merasa di paling atas. Tapi sudah jelas badan itu bukan milikmu, bukan? Tadi kamu aja heran kenapa dirimu memakai baju ini. Betul? Hei, dirimu itu mengaku sebagai pekerja tambang, tetapi bajumu itu rapi. Apakah itu pantas jika disebut pekerja tambang? Bukankah seorang pekerja tambang itu memakai baju lusuh dan kotor? Secara omonganmu benar, aku bingung ini pakai baju rapi. Dan aku juga sepertinya good looking ya di sini ya. Mulai cocok nih, kayaknya bagus juga ya. Kalau boleh tahu, kenapa kalian manggil aku Repivi? Emang badan ini punya siapa? Gitu aja. Ya, dirimu memang Repivi Shinomi. Dan sekali lagi, dirimu dari keluarga kami. Udah aku bilang, aku tidak pernah merasa ada keluarga. Dan apa katamu? Aku pakaian tidak rapi. Jaga mulutmu itu ya. Walaupun aku petambang juga, berpakaianku tetap rapi. Kamu jangan lancang seperti itu padanya. Kamu tidak tahu dia siapa. Sudah, Ira. Dirimu menyebut keluarga kami sebagai kotoran manusia, tetapi kami memaklumi hal itu. Dan diriku menyebutmu berpakaian kotor dan lusuh. Mengapa dirimu tersinggung? Jelas aku tersinggung. Apakah dirimu juga butuh ini? Kenapa kamu menodong, wahai tuan bertopi lebar? Aku tidak bakal takut dengan senjata apa tuh? Senjata busuk. Ya, jika dirimu saja tersinggung dengan omonganku tadi, mengapa diriku tidak boleh? Pertama, kenapa saya tersinggung? Karena saya dilahirkan dari keluarga miskin di pedalaman desa. Makanya saya tersinggung dengan omonganmu ya. Kamu lancang juga ternyata. Hei, itu pistol punya Repivi. Jangan sekali-sekali kamu menodongkan pistolnya Repivi ke omnya sendiri. Udah, kamu diam. Jangan panggil Repivi lagi. Aku bukan Repivi ya. Diam kamu coba. Aira sudah. Jangan terlalu kasar. Dirimu tahu isi di dalam koper itu yang dipakai olehmu? Aduh, emang isinya apa kalau boleh tahu? Itu di dalam koper itu adalah harta milik Repivi. Lantas, jika dirimu bukan Repivi, kenapa koper itu ada di dirimu? Apakah dirimu mencurinya? Kamu jangan lancang ya, mentang-mentang saya dari pedalaman desa kamu kira pencuri. Saya bukan pencuri ya, tai kuda. Jangan lancang. Aira, ikat dia, Aira. Kamu sudah diikat, kenapa kamu memakai perban? Bodoh. Dari gerak-gerikmu saja itu sudah terbukti bahwa dirimu adalah Repivi. Mengapa dirimu mengaku sebagai Ryuka? Repivi siapa? Siapa Ryuka? Siapa Repivi? Dengarkan, tidak ada pengulangan kata. Saya sudah berbicara denganmu, sudah memberitahu dirimu
bahwa Revivi dan keluarga kamu. Tidak ada asal usulnya kah main keluarga-keluargaan juga? Saya juga bisa mengaku keluarga yang lain. Akhirnya silakan ya. Apa? Iya. Silakan, bagaimana seorang Revivi itu bisa menjadi keluarga kita. Oke. Revivi ya. Revivi itu dulu tuh kamu tuh IMS di kota dahulu. Di sana kamu ya seperti biasa IMS pada umumnya, sampai suatu saat diriku datang ke rumah sakit. Diriku melihat tiga lelaki yang tingginya sama kayak kamu. Di sana kalian senang gitu, bahagia. Jadi aku melihat itu rasanya ingin membahagiakan mereka lebih-lebih. Jadi aku mengadopsi 3 orang itu. Salah satunya itu Revivi. Dulu namamu Revivi Leonardo, tapi setelah dirimu kuangkat menjadi anakku, namamu menjadi Revivi Shinomiya. Dan setelah kota itu sudah lapuk, akhirnya kita pindah ke kota sini dan menjadi seorang dan menjadi organisasi seperti ini, kita Revivi. Jadi kamu itu anak bunda, kamu gak ingat bunda? Jadi gini ya, asal usul saya itu sebenarnya bukan IMS. Saya terlahir di keluarga miskin di pedalaman desa. Rutinitas saya pas kecil ialah mendaki gunung mencari makanan atau menebangi pohon liar. Lalu pas saya besar, saya tidak bersekolah dan saya memilih menjadi petambang. Begitu. Saya tidak tahu kalau dulunya badan ini IMS. Ya, sudah jelas ini ketukar jiwa ya, ketukar badan juga. Jadi mendingan kita gak usah lama-lama lah, Nat. Kita mendingan cari orang yang bisa ngebalikin kita, setidaknya mulihin pelan-pelan lah. Walaupun gak bisa, intinya dia ingat dulu lah soal sifatnya yang begini, ya kita bisa merangkul bareng-bareng gitu. Jadi untuk sekarang biar dia ingat kita aja gitu. Apa kata mencari dukun biar aku berganti lagi? Saya tidak bakal mau, karena saya melihat sepertinya tubuh ini bagus juga untuk saya tempati, dan saya ingin memberi pelajaran oleh om-om bertopi lebar ini karena sudah lancang menilai saya ya. Saya bunuh kamu. Diriku habisin ya. Mulutmu itu kotor sekali. Mulutmu itu busuk sekali, lebih busuk daripada bangkai. Lancang sekali kamu. Satu peluru dari ini bisa membunuhmu. Jadi jangan berbicara lancang. Diriku masih sangat bermadam. Tapi jika diriku mendengar sekali lagi dirimu menjelekkan keluargaku serta dirimu menjelekkanku, maka diriku tidak akan segan menanamkan peluru ini di kepalamu. Paham itu? Bahkan saya tidak bakal studi mati denganmu. Yang ada kau mati denganku ya Tuhan ya. Ini karena tanganku diikat oleh tali tambang saja, kenapa saya tidak bisa ngelawan ini? Kalau tanganku tidak diikat, kau mati di sini kutembaki ya, asal kau tahu ya. Jangan lancang kepadaku. Sudah banyak orang yang kubunuh oleh pisau mematikanku. Memangnya diriku tahu? Diriku tahu. Dirimu bisa memegang senjata, Pak? Tidak kan? Dirimu sedang cepat. Jadi dirimu jangan merasa di sini jangan merasa bahwa dirimu itu orang paling
paling terhebat. Bisa saja dirimu mati sekarang juga. Dan Aku jangan memang pernah paling hebat. dan jangan pernah berbicara seperti itu dengan mulutnya Revivi. Emang kenapa? Emang sesuci ini kah? Seculun ini kah orang ini sampai tidak mau melawan? Jangan kirim sinyal dulu. Sekalian cek itu, sekalian cek ini, cek kejiwaan dia. Ayo, Berarti kita bawa ke RS aja. bawa ke atas, bawa ke atas. Iya ya. Gimana? Putar. Aman tidak? Untuk masalah sejauh ini saya belum menemukan masalah yang benar-benar serius, mungkin karena terjadinya benturan sesaat, jadi dia kadang mengalami hilangnya ingatan. Pria ini rumah sakit. Aku bukannya lagi ingatan, sekali lagi gue bilang. Dirimu bisa diam nggak? Diam. Tidak ada yang mengizinkan dirimu untuk berbicara. Itu dari 100% itu change keberhasilannya berapa untuk ingatan darurat? Sekitar 69% mungkin akan bertambah seiring berjalannya waktu ketika dia mengingat masa-masa bersama teman, kerabat, ataupun sahabatnya. Oke, baik. Revivi, maksudku Ryuka, dirimu tahu tidak pria di depanku ini siapa? Siapa? Bisa diulang? Dia itu ayah barumu. Sekali lagi aku bilang, aku bukan Revivi, aku tuh Ryuka. Ini siapa? Aku tidak kenal ya. Diam. Diriku sudah memanggilmu Ryuka, bukan Revivi. Ya sudah, kalau kamu tahu Ryuka, aku juga tidak tahu dia bapak baruku. Aku tidak menganggapnya. Aku tidak punya bapak. Sudah, jangan memaksakan untuk mengingat lagi. Mungkin kita kembali saja ke rumah. Jadi kita lanjut di sana. Sebentar ya. Putra, biayanya berapa, Putra? Oh, sebentar saya invoice dulu ya mas. Silakan.